Terapi naratif merupakan suatu pendekatan konseling yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan mengajak klien untuk terbuka mengutarakan pengalaman melalui cerita yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya. Terapi naratif mengacu pada berbagai konstruksionis sosial dan pendekatan konstruktivis untuk proses terapi perubahan. Perubahan terjadi dengan menjelajahi berbagai bahasa digunakan untuk membangun dan mengelola masalah. Interpretasi pengalaman seseorang di dunia berfungsi sebagai esensi narasi pendekatan terapi. Pengalaman dikerucutkan ke dalam suatu struktur naratif atau cerita untuk diberikan kerangka pedoman untuk memahami dan membuat pengalaman yang bermakna. Ada dua tokoh dalam terapi naratif. Yang pertama, Michelle White. Michelle White adalah seorang pendiri bersama dengan David Epstein bagi perkembangan terapi naratif. Dia bekerja pada DeWitt Center di Adelaide, Australia, dan hasil karyanya bersama dengan banyak keluarga dan komunitas masyarakat telah menarik perhatian internasional. Dia sangat menyayangi dan meluangkan waktu bersama keluarga dan teman-temannya, dan dia sangat menikmati renang, menerbangkan pesawat kecil, dan bersepeda. Beberapa buku hasil karyanya adalah Narrative Means to Therapeutic Ends tahun 1990 dan Narrative of Their Past Life tahun 1997. Yang kedua, David Epstein. David Epstein adalah salah seorang pendiri atau pengembang dari terapi naratif. Dia merupakan co-director dari Family Therapy Center di Auckland, Selandia Baru, dan seorang penulis dan guru di bidang terapi naratif. Dia sering berkeliling dunia, menyampaikan perkuliahan dan workshop di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Di antara minat profesionalnya adalah bekerja bersama anak-anak yang hidupnya terancam atau menderita penyakit asma, memberikan dukungan bagi para wanita yang berjuang menghadapi anoreksia, dan membangkitkan para ayah yang sebelumnya tidak melibatkan diri mereka dalam mengasuh anak-anak mereka. Dia adalah co-author dari buku naratif Means to Therapeutic Ends tahun 1990 dan Narrative Therapy with Children and Their Family tahun 1997. Hakikat manusia dari pendekatan terapi naratif. Hakikat manusia menurut pendekatan terapi naratif ialah bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kapasitas untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Praktis naratif tidak berasumsi bahwa mereka tahu lebih banyak tentang kehidupan konseli daripada konseli itu sendiri. Konseli adalah penafsir pertama dari pengalaman mereka sendiri. Manusia dipandang sebagai agen aktif yang mampu mendapatkan makna dari pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat tercapai. Tujuan terapi naratif. Tujuan umum terapi naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematik. Terapi naratif lalu memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya dominan kehidupan manusia. Praktisi naratif berubah memperbesar praktik dan memfokuskan dan memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik terhadap orang-orang yang mereka lihat. Tahap terapi naratif. Tahap-tahap terapi konseling naratif. Yang pertama, berkolaborasi dengan klien untuk datang dengan nama yang disetujui bersama untuk sebuah masalah. Yang kedua,
munculnya masalah dan menekan dan membuat strategi penyelesaian. Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah itu mengganggu dan mendominasi diri klien. Yang keempat, meminta klien untuk melihat menceritakan dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan alternatif tujuan untuk hal tersebut. Yang kelima, menemukan saat ketika klien tidak dinominasi atau putus asa dengan masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah tersebut. Yang keenam, mencari bukti histori untuk mendukung pandangan baru dari klien yang cukup kompeten untuk bangkit, untuk mengalahkan atau melarikan diri dari dominasi atau penindasan masalah. Yang ketujuh, meminta klien untuk berspekulasi tentang masa depan yang diharapkan. Dengan melihat kekuatan atau kompetensi, klien dapat membayangkan dan merencanakan masa depan yang dapat mengurangi atau mencegah hidup bermasalah. Yang kedelapan, mencari atau membuat pendukung untuk memahami dan mendukung cerita baru klien. Hal ini tidak cukup untuk membaca cerita baru. Klien perlu cerita baru dari luar terapi, karena masalah orang tersebut awalnya dikembangkan dalam konteks sosial. Adalah paling penting untuk melibatkan lingkungan sosial dalam mendukung kisah hidup baru yang telah muncul dalam percakapan dengan terapis. Teknik-teknik konseling naratif. Ada beberapa teknik konseling naratif. Yang pertama, pertanyaan dan pertanyaan lainnya. Terapi naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk menghasilkan pengalaman daripada mengumpulkan informasi. Tujuan pertanyaan di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga terapi memahami arah mana yang harus ditempuh. Pertanyaan selalu dimulai dengan merespek secara positif keingintahuan dan keterbukaan. Melalui proses bertanya, terapi memberikan kesempatan kepada klien untuk mencari tahu berbagai macam dimensi dalam kehidupan mereka. Terapis berperan dalam menemukan bagaimana masalah ini pertama kali menjadi jelas dan bagaimana masalah ini mempengaruhi pandangan klien terhadap diri mereka. Yang kedua, eksternalisasi dan dekonstruksi. Terapi naratif berbeda dengan terapi tradisional lainnya, di mana terapi naratif percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalahnya memang sebuah masalah. Menjalani hidup berarti memang menghadapi masalah, tidak menjadi satu dengan masalah. Masalah dan kisah-kisah tentang masalah memiliki pengaruh pada orang dan dapat merubah hidup dalam cara-cara yang negatif. Asumsi tentang sebuah masalah yang tidak dipahami dengan benar akan membatasi kesempatan baik untuk klien dan terapis untuk menggali perubahan. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasikan melalui masalah. White menyatakan orang datang mencari terapi karena mereka menganggap mereka memiliki masalah. Ketika klien memandang diri mereka adalah masalah, mereka membatasi diri kepada orang-orang untuk mengatasi masalah tersebut. Ketiga, penemuan hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil unik. Terapis berbicara kepada klien tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Terapis dapat bertanya, apakah ada waktu di mana kemarahan akan menguasai Anda dan Anda melawan? Seperti apa diri Anda dan bagaimana Anda melakukan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksud untuk menyoroti momen ketika masalah itu terjadi atau ketika masalah diatasi dengan baik. Hasil unik seringkali dapat ditemukan dalam masa lalu atau sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Menyelidiki pertanyaan-pertanyaan seperti ini memungkinkan klien melihat perubahan yang mungkin dilakukan. Yang keempat, alternatif cerita role-telling.
Membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi, dan terapis naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Orang-orang dapat secara kontinu dan aktif mengarang kembali hidupnya, dan terapis naratif mengundang klien untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil unik. Yang kelima, mendokumentasi bukti naratif. Satu teknik untuk mengkonsultasikan keuntungan yang dibuat klien adalah dengan menulis surat. Surat naratif yang ditulis terapi mencatat sesi dan kemungkinan memasukkan eksternalisasi deskripsi tentang masalah dan pengaruh terhadap klien, sebagai halnya laporan kekuatan dan kemampuan klien yang dideverifikasi dalam sesi tersebut. Surat ini digunakan untuk mendorong klien mencatat kekuatan dan prestasi mereka sehubungan dengan menangani masalah atau mencatat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya, Bu, terima kasih. Lama tak berjumpa, Pina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Apa Pina sendirian saja? Ya, Bu, saya sendirian saja. Baiklah Pina, Ibu senang sekali Pina sudah datang ke sini. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu? Saya boleh mengungkapkan sesuatu, Bu, karena saya sekarang masih merasa ragu untuk menceritakannya. Sebenarnya tidak perlu ragu. Dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi masalah kamu akan dirahasiakan. Bagaimana? Ya, Bu, kalau begitu saya bersedia. Ibu akan membantu kamu, tapi sebelumnya apa yang ingin kamu capai dari konseling kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi yang tepat agar saya dapat memilih yang mana yang terbaik untuk saya. Namun sebelum itu kita harus menghormati waktu. Dalam proses konseling kali ini, apakah waktu 40 menit cukup untuk konseling kali ini? Ya, Bu, cukup. Baiklah, sebelum itu apakah Pina pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Baiklah, Ibu jelaskan dulu bahwa konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar siswa mampu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi begitu, Bu. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu kamu saat ini. Begini, Bu, saya mempunyai permasalahan malas mengikuti pembelajaran. Kenapa seperti itu? Ya, Bu, saya malas mengikuti pembelajaran dikarenakan proses pembelajaran yang kurang menarik, serta proses pembelajaran yang terlalu lama dan terlalu banyak tugas yang diberikan guru kepada siswa. Dengan kata lain, Pina malas mengikuti pembelajaran dikarenakan proses pembelajaran yang diberikan kepada Pina kurang menarik. Ya, Bu. Baiklah, Ibu ingin bertanya kepada Pina, apa yang membuat Pina malas mengikuti pembelajaran? Dapat dikatakan bahwa pada setiap pembelajaran berlangsung hanya guru yang menjelaskan serta pemberian tugas di akhir pembelajaran. Proses pembelajaran yang kurang menarik menghadapi siswa juga salah satu penyebabnya, dikarenakan terlalu banyak tugas yang diberikan. Baiklah, sejak kapan kamu merasa bosan terhadap pembelajaran? Sejak 2 atau 3 bulan pertama pembelajaran daring. Jadi dari apa yang kamu katakan berarti kamu ingin merubah pola pembelajaran yang kamu ikuti saat ini. Ya, Bu, seperti itu. Ini Ibu memiliki pulpen dan kertas. Dari cerita yang kamu sampaikan tadi, coba kamu ungkapkan permasalahan di kertas yang Ibu pegang ini. Ya, Bu. Sudah, Bu. Coba bacakan apa yang sudah kamu tulis. Jadi saya merasa malas mengikuti pembelajaran dikarenakan proses pembelajaran yang kurang menarik, waktu pembelajaran yang terlalu lama, serta tugas yang terlalu banyak diberikan kepada siswa. Apakah itu terkait hal yang membuatmu malas mengikuti pembelajaran? Saya biasanya hanya duduk diam depan kamera tanpa memperhatikan penjelasan guru, serta jika ada tugas yang diberikan, saya selalu mencari di Google dan membaca materi kembali. Dari apa yang kamu paparkan tadi, kamu malas mengikuti pembelajaran, tetapi tetap mengerjakan tugas dan mempelajari lagi materi pembelajaran dengan membacanya sendiri. Iya, Bu. Sekarang coba tulis di kertas itu apakah ingin kamu lakukan agar kamu dapat mengubah kebiasaan kamu. Selesai, Bu.
Jika dalam memulai pembelajaran, saya harus tahu cara belajar seperti apa yang dapat membuat saya betah dalam proses pembelajaran. Jika tidak, saya akan bosan selama proses pembelajaran. Menurut kamu, proses pembelajaran yang seperti apa yang dapat membuat kamu mengikuti pembelajaran? Menurut saya memilih mengubah cara belajar saya agar sesuai dengan proses pembelajaran daring serta lebih positif dalam proses pembelajaran saya. Setelah mengungkapkannya, apakah kamu akan melakukan hal tersebut? Iya, Bu. Baiklah, apakah kamu mempunyai orang yang kamu percaya? Iya, Bu, saya memilikinya. Namanya Kiki. Baiklah, Ibu ingin melihat selama seminggu kamu mengubah pola pembelajaran kamu selama ini. Untuk mengingatkan dirimu, kamu bisa meminta tolong kepada Kiki. Apakah ada hal yang kurang jelas? Saya sudah paham, Bu. Simpulkan pada proses konseling kali ini, untuk mengubah perilaku kamu yang malas dalam proses pembelajaran, kamu akan merubah cara belajar yang kamu lakukan selama ini dan berpikir positif dalam pembelajaran yang kamu hadapi. Iya, Bu. Kapan kita bisa kembali melakukan konseling lagi dan melihat perkembangan yang terjadi dalam perilaku kamu? Saya rasa Selasa depan, Bu. Baiklah, Selasa depan. Kalau boleh tahu jam berapa? Jam 9 pagi, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin kamu sampaikan, saya rasa kita akhiri saja proses konseling kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana jenisnya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya, Bu. Terima kasih. Panapina sendirian saja. Ya, Bu, saya sendirian saja. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu dalam proses konseling kali ini. Baiklah, apakah waktu 45 menit cukup dalam proses konseling kali Ya, ini? Bu, saya setuju. Saya rasa 45 menit cukup. Baiklah, mari kita mulai proses konseling kali ini. Baiklah, pada pertemuan selanjutnya, Pina merasa malas mengikuti pembelajaran selama pembelajaran daring. Iya, Bu. Jadi bagaimana selama seminggu ini? Apakah kamu merasa ada perubahan dalam belajar dirimu? Ada perubahan, Bu. Boleh Ibu mengetahuinya? Setelah mengganti cara belajar saya selama proses pembelajaran daring, saya lebih merasa santai dan lebih bisa mengontrol tugas yang akan saya kerjakan, dan pembelajaran yang saya dapatkan dapat saya pahami dengan mudah. Kamu bagus sekali. Ibu sangat mengapresiasi dan mendukung yang telah kamu lakukan. Tidak mudah mengubah cara belajar seseorang. Iya, Bu, terima kasih. Baiklah, Ibu akan memberikan kamu kertas. Baiklah, Ibu akan memberikan kamu sebuah kertas. Iya, Bu, saya siap. Baiklah, kamu dapat menulis perubahan apa yang terjadi dalam dirimu serta orang-orang yang telah membantu dalam proses pembelajaranmu yang terjadi kepada dirimu. Iya, Bu. Ya, Bu. Bisa kamu bacakan? Sebenarnya dalam perubahan yang terjadi dalam diri saya dimotivasi oleh diri saya sendiri dan beberapa teman saya, terutama pada teman saya, Kiki, yang telah membantu saya dalam proses perubahan cara belajar saya. Saya melakukan semua ini demi diri saya sendiri dikarenakan saya ingin fokus pada belajar saya agar nilai saya lebih tinggi lagi. Jadi yang motivasi kamu, diri kamu sendiri dan teman-teman kamu? Iya, Bu. Jadi kamu merasa senang dalam perubahan yang terjadi dalam diri kamu? Iya, Bu. Lalu, adakah motivasi dari teman-teman kamu yang dapat membuat kamu berubah? Ada, Bu. Baiklah, bisa kamu tuliskan di kertas perubahan seperti apa itu? Iya, Bu. Coba bacakan perubahan seperti apa. Perubahan yang membuat saya berubah yaitu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu, melakukan aktivitas belajar dengan baik, serta mengubah cara belajar saya dengan baik selama pembelajaran daring di mana yang dulu terlalu membosankan. Itu saja perubahan yang kamu rasakan? Iya, Bu. Ibu turut senang dalam perubahan yang kamu rasakan dan Ibu harap kamu pada sesi 1 konseling terwujud. Iya, Bu, saya senang dengan hal ini. Jadi bagaimana dengan masalah yang kamu hadapi kemarin? Apakah dapat kamu selesaikan? Karena saya mempunyai pandangan baru dalam mengatasi masalah saya merasa puas dengan tindakan saya saat ini. Pandangan saya saat ini membuat saya ke hal yang lebih positif.
Dari apa yang kamu paparkan, kamu memiliki pandangan baru yang membuat kamu dapat menyelesaikan masalah kamu, yaitu malas mengikuti pembelajaran. Namun, setelah itu kamu dapat menemukan jalan keluar serta memotivasi diri yang membantu kamu mengikuti proses pembelajaran. Iya, Bu. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak ada, Bu. Baiklah, berhubung waktu kita sudah habis, kita akhiri sesi konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, 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 no.